Halo Sobat Deka, pernahkah kamu merasa begitu terpuruk hingga hanya bisa berharap pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu? Nah, mungkin inilah alasan awal mengapa manusia butuh dan mulai menciptakan Tuhan. Coba bayangkan masa kecilmu. Ketika dunia terasa asing dan penuh ketidakpastian, kamu secara naluriah mencari sosok yang kuat untuk melindungi. Yang paling dekat adalah ayahmu, orang tuamu, atau sosok lain yang kamu anggap bisa memberikan perlindungan. Namun, seiring bertambahnya usia, kita menyadari bahkan orang terkuat pun punya batasan. Kita mulai menyadari bahwa ayah kita memiliki banyak kelemahan. Dia bukan superhero seperti yang kita bayangkan di waktu kecil. Nah, di momen-momen ketidakberdayaan ini, muncul dalam benak kita sebuah ide untuk mencari sosok pelindung ultimate yang kita yakini mampu mengatasi segala kesulitan. Dari sinilah kita memunculkan konsep tentang Tuhan. Kebutuhan kita akan sosok Tuhan ini berakar dari ketakutan atau penderitaan. Kita mencari Tuhan karena kita ketakutan, kita menderita, sehingga kita mendambakan sosok yang bisa melindungi, menjauhkan kita dari rasa sakit. Dalam kondisi tertekan, kita mengharapkan pertolongannya. Kita memuji-muji Tuhan dan berusaha mengikuti perintah dan larangannya, dengan harapan kita mendapatkan kebahagiaan atau terhindar dari musibah. Ini adalah mekanisme psikologis untuk mengatasi rasa lemah dan tidak berdaya. Namun, menariknya, terkadang ketika kita bahagia, kita tidak merasa perlu sosok Tuhan. Karena saat itulah, tanpa disadari, kita sedang menyatu dengan esensi ketuhanan itu sendiri. Kebahagiaan itu adalah momen ketika kita mengalami kedamaian dan tanpa sadar kita merasakan koneksi. Sebuah pengalaman langsung yang melampaui sekedar kepercayaan pada sosok di luar diri. Jadi, mengapa kita merasa butuh Tuhan? Nah, ini lebih berkaitan dengan kondisi emosional dan pengalaman masa kecil kita. Kebutuhan akan sosok pelindung yang kuat, yang awalnya kita proyeksikan pada ayah, orang tua, atau sosok otoritas lainnya, yang kemudian itu mewujud menjadi konsep adanya Tuhan. Saat kita menghadapi ketakutan dan penderitaan, selalu ada Tuhan yang kita harapkan sebagai tempat bersandar. Namun penting untuk diingat bahwa ada perspektif lain tentang Tuhan. Bahwa Tuhan bukan hanya sebagai sosok di luar diri, tetapi sebagai esensi yang hadir dalam segala sesuatu. Dalam kondisi bahagia, kita mungkin tidak membutuhkan Tuhan. Karena kita sedang mengalami manifestasi ketuhanan secara langsung dalam momen-momen bahagia yang membawa kita
selaras dengan aliran semesta. Intinya, jawaban atas pertanyaan mengapa orang butuh Tuhan mungkin terletak pada pengalaman penderitaan atau kerinduan akan perlindungan yang berakar sejak masa kanak-kanak. Namun perlu juga untuk disadari bahwa kebutuhan akan Tuhan bisa jadi berkurang ketika kita mengalami kebahagiaan dan menyadari potensi ketuhanan yang secara alami ada di dalam diri dan alam semesta. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah pandangan subjektif tentang mengapa kita perlu sosok Tuhan. Sangat mungkin sosok Tuhan muncul karena alasan lain yang lebih kompleks dan lebih masuk akal. Namun, ketika kamu benar-benar hadir sebagai kesadaran yang melampaui dualitas, kamu pasti menemukan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena Tuhan itu terikat dalam dualitas. Selayaknya ada siang, ada malam. Ada panas, ada dingin. Ada diam, ada gerak. Ada pencipta, ada ciptaan. Ada Tuhan dan ada hamba. Nah, perlu saya ingatkan di sini bahwa apa yang saya sampaikan ini hanyalah permainan kata-kata. Karena ketika kita membahas Tuhan atau kualitas ketuhanan yang benar, maka tidak ada kata-kata, pemikiran, perasaan yang bisa menjelaskan secara akurat tentang ketuhanan itu. Namun, ketika kamu hadir sebagai kesadaran murni dalam kualitas ketuhanan, maka kamu pasti akan menemukan bahwa Tuhan itu tidak ada. Yang benar-benar ada adalah ketuhanan. Ingat, orang bertuhan pasti bertengkar. Pasti akan selalu menemukan pertentangan dengan segala sesuatu, baik itu di luar diri maupun di dalam dirinya. Itulah sebabnya sila pertama dalam Pancasila tidak menyebutkan Tuhan, tapi menyebut ketuhanan yang Maha Esa. Karena hanya kualitas ketuhanan yang bisa menyatukan segala perbedaan. Oke, Sobat Deka, kalau ada koreksi dan pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.